In progress. Selamat pagi semuanya. Saya Laila Mona Ganim. Pada kesempatan ini izinkan saya membuat video rekaman untuk pertemuan kita di kelas S1 Ilmu Komunikasi Fisip UPN Veteran Jakarta pada tanggal 27 April 2024. Eh, ini adalah untuk jaga-jaga jika ada kendala teknis. Teman-teman semua, yang akan kita bahas adalah komunikasi efektif konteks kesehatan. Ini adalah buku-buku yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk memperkaya hasanah kajian komunikasi kesehatan. Ini semua saya yakini adalah yang berhubungan dengan kajian pada hari ini. Teman-teman semua, setelah lulus S1 Ilmu Komunikasi UPN, kerja apa ya? Nah, banyak banget. Nah, saya coba untuk menggali profil lulusan, yaitu perancang pelaksana pekerjaan profesional di bidang komunikasi, untuk media kreatif, kemudian untuk public relations, komunikasi pembangunan, analis komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, ternyata banyak sekali alternatifnya. Saya juga ingin mengajak untuk melihat peluang-peluang lain. Ini juga alternatif-alternatif lain yang masih banyak lainnya. Nah, sekarang spesifik untuk membahas di rumah sakit, hubungannya di rumah sakit. PR, dalam konteks PR di rumah sakit, adalah membangun citra positif rumah sakit. Kita bisa membahas tentang komunikasi dengan media, dengan stakeholder, dengan masyarakat, dan lain sebagainya, gitu ya. Manajer rumah sakit, komunikasi di rumah sakit. Di sini kita akan mengelola strategi komunikasi internal dan eksternal dalam rumah sakit, gitu ya. Jadi peluang untuk bekerja di rumah sakit itu luar biasa banyak. Kemudian teman-teman juga bisa menjadi spesialis media sosial di rumah sakit, yaitu mengelola akun, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Digital marketing untuk kesehatan, ini juga menarik. Konselor atau koordinator pasien, yaitu berinteraksi dengan pasien dan keluarga, memberikan dukungan emosional, memberikan informasi prosedur medis, koordinasi perawatan di rumah sakit, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa menjadi pendidik kesehatan masyarakat, ya, memberikan edukasi kesehatan masyarakat. Ini tentu saja konten kesehatannya perlu kita dalami, tetapi kita sebagai orang di latar belakang komunikasi memiliki pengetahuan bagaimana melakukan pendekatan pada masyarakat. Kemudian pemahaman penyakit, pencegahan gaya hidup, ini juga bisa menjadi ceruk bagi kegiatan kita. Sama seperti ketika teman-teman bekerja di industri perbankan atau di industri telekomunikasi atau di industri pertambangan, semuanya harus memahami konteks dari bisnis tersebut. Teman-teman juga bisa menjadi koordinator acara atau program, ya. Ini sebenarnya event management, ya. Namun dalam konteks acara di rumah sakit, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan di dalam rumah sakit. Atau juga peneliti analis pasien, memahami kebutuhan, preferensi pasien, mengidentifikasi cara peningkatan komunikasi, bagaimana membuat kepuasan pasien, digali dan memberikan saran-saran dan lain sebagainya. Konsultan komunikasi, ini luar biasa peluangnya banyak sekali. Menjadi konsultan independen atau membantu strategi di rumah sakit secara internal maupun eksternal. Nah, itu kira-kira yang sebagian peluang dan
teman-teman bisa menggali lagi lebih banyak. Balik lagi, teman-teman. Sekarang saya ingin mengajak untuk melihat kenapa komunikasi atau kesehatan penting. Pentingnya kesehatan karena kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia. Sehat menurut Kementerian Undang-Undang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan menurut WHO, sehat itu jiwa raga sosial, fisik, mental, sosial yang lengkap. Tidak hanya nggak adanya penyakit atau kelemahan, gitu ya. Nah, menurut undang-undang, jiwa raga sosial ini sehingga kita bisa hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomis. Nah, komunikasi kesehatan itu eh, ilmu dan seni yang menggunakan komunikasi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Ini yang berfokus kepada kita. Jadi, komunikasi kesehatan adalah multidisiplin yang mengaplikasikan bukti, strategi, teori, kreativitas untuk mempromosikan perilaku, kebijakan, dan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia dan penduduk. Kenapa penting? Karena untuk ngasih tahu kelompok besar dalam suatu populasi tentang potensi ancaman, atau untuk memberikan saran bagaimana pencegahan penyakit, untuk menyebarkan kesadaran, memberikan informasi wawasan yang berharga tentang potensi risiko, bagaimana menjaga kesehatan dan lain sebagainya. COVID misalnya teman-teman semua, ketika melonjak kita sebelum melonjak atau ketika di awal-awal kita sudah tahu atau kita diberitahu potensi mengenali cara menghindari dan lain sebagainya. COVID-19 itu contoh yang sangat ekstrim. 3 tahun kita bersama atau 2 tahun lebih kita bersama dengan COVID. Dan kita merasakan sendiri bagaimana dampaknya pada kehidupan kita. Teman-teman semua, stunting misalnya. 1 dari 3 balita Indonesia menderita stunting. Dan ini bukan masalah sederhana. Mari kita tonton ya. Eh, Mams, pusing nggak dengar kata-kata stunting? Sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita harus memahami dulu arti kata stunting. Apakah benar semua anak yang perawakannya pendek kita sebut sebagai stunting? Tentu tidak. Kita harus memastikan bahwa perawakan pendeknya itu dikarenakan gizi yang kurang. Jadi, kalau gizinya kurang, anaknya pendek karena gizi yang kurang, baru deh namanya stunting. Jadi, kita harus memahami dulu supaya nggak stres ya. Semangat, Mama. Hai, Mam. nah, teman-teman semua, itu sebuah contoh sederhana terkait dengan stunting gitu ya. Nah, sekarang secara akademis, komunikasi kesehatan adalah disiplin ilmu komunikasi. Ini bagian kita. Tidak banyak yang memberikan kajian terkait hal ini. Pesan kesehatan yang efektif harus disesuaikan dengan audiens dan situasinya, ya. Laswell membahas siapa, mengatakan apa, melalui medium apa, kepada siapa, dengan dampak apa, ya. Atau ditambah dengan kajian berikutnya dari Sana dan Weaver yang membahas tentang noise. Teman-teman semua, ini kajian kita. Siapa komunikatornya? Pesannya apa? Melalui saluran apa? Pada siapa? Dampaknya apa? Ini yang kita fokuskan nih dalam kajian komunikasi kesehatan. Nah, saya memberikan sebuah contoh. Mari kita bayangkan ketika seseorang datang ke rumah sakit, apa yang terjadi nih? Dia bingung, eh, takut, khawatir. Ini pasangannya mau
operasi, dia sedih, khawatir, atau ibu ini anaknya on life support ya, bayangkan ya, sampai nggak bisa mikir. Ini juga saking bingungnya, nggak ngerti omongannya apa sih ini gitu. Terlalu shock untuk memahami dan lain sebagainya. Berarti nih kita harus memahami kondisi dari pasien. Lanjutkan ya. Teman-teman semua, ketika teman-teman berada di rumah sakit, bisa merasakan betapa masalah-masalah komunikasi sangat banyak di sana. Eh, Research dari Di Matteo menyebutkan bahwa komunikasi adalah komponen esensial dari peran seorang dokter atau tenaga medis, tenaga kesehatan. Spesifik tenaga medis, yaitu dokter dan dokter gigi, penilaian masyarakat pada profesi ini tergantung pada pengalaman mereka pada interaksi dengan dokternya. Jadi ketika seseorang sakit, dia merasa tidak pasti bagaimana kondisi tubuhnya, durasi kesembuhan, bagaimana implikasi pada kehidupan, resiko biaya. Semua ini bikin stres dan itu komunikasi mengurangi ketidakpastian. Komunikasi dapat menimbulkan kepercayaan. Dampaknya menguntungkan kedua belah pihak. Dua belah pihak itu siapa? Tenaga kesehatan uh, atau dokter dalam hal ini tenaga medis butuh data. Dia butuh nanya kepada orang yang tahu tentang penyakitnya. Expert. Expert adalah pemilik penyakit itu sendiri, yaitu pasien. Dia bisa menjelaskan lebih akurat tentang kondisi fisiknya. Eh, Dokter jadi dapat menegakkan diagnosis setelah mendapatkan informasi yang tepat dari pasien. Dan bagi pasien, komunikasi efektif itu mengurangi ketidakpastian dan menimbulkan kenyamanan. Ini adalah konsensus dari Toronto. Komunikasi efektif dokter pasien, fungsi utama klinis yang tidak dapat didelegasikan. Kebanyakan informasi diagnosa yang penting muncul dari interview dan keahlian komunikasi antar pribadi dokter sangat menentukan kepuasan, kepatuhan, pengaruh positif pada kesehatan pasien. Konsensus Toronto menyebutkan bahwa mendengarkan pasien salah satu kualitas dokter yang paling dibutuhkan oleh pasien dan ini meningkatkan kepuasan terhadap profesi medis yang berhubungan dengan kurangnya komunikasi klinis. Hmm, eh, Studi di beberapa negara menyebutkan bahwa komunikasi adalah masalah serius di praktik kedokteran. Teman-teman semua, ini adalah konsensus Toronto yang menurut saya keren sekali, memberikan fondasi betapa pentingnya komunikasi kesehatan. Kita akan lanjutkan teman-teman semua, physicians as leader. Ini adalah 5 tahap menjadi dokter yang sukses. Pertama, kredibilitas karena punya kompetensi dan karakter. Ini adalah knowledge itu sendiri. Kemudian punya kejelasan visi dan komunikasi. Mau dibawa kemana dan bagaimana mengkomunikasikannya. Mau berkolaborasi melalui komitmen dan kerjasama. Mau berkoordinasi dari keputusan dan tindakan. Melakukan perubahan karena memang perubahan itu adalah sesuatu yang ajak, yang terus-menerus terjadi. Jadi dari 5 tahap menjadi dokter yang sukses, saya menilai 3 dari hal itu berhubungan dengan komunikasi. Nah, ini adalah kajian terkait dengan kasus-kasus malpraktek yang muncul karena kesalahan komunikasi. Eh, Kajian dari Safiro menyebutkan bahwa
mayoritas dari dugaan malpraktek muncul karena kesalahan komunikasi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berada di bawah Konsil Kedokteran Indonesia di mana saya pernah berada di sana. Itu menyebutkan pengaduan itu sekitar 59% adalah masalah komunikasi dari 6 tahun pertama keberadaan mereka. Bagaimana di luar negeri? Di Amerika disebutkan 80%, lebih tinggi lagi. Percentage of serious medical errors due to miscommunications 80%. Ya, kesalahan medis sama dengan epidemi tersembunyi. Dan cara penanggulangannya menurut Dr. Firman adalah komunikasi, komunikasi, komunikasi. Saya berikan sebuah analogi teman-teman semua. Di ruang bedah atau di eh, ruang operasi, dokter bedah dan dokter anestesi itu di antaranya dua dokter yang ada di dalam sebuah tim kerjasama. Mereka punya tujuan yang sama, keselamatan dan kebaikan untuk pasien. Maka mereka perlu menyadari sinergi itu penting. Tapi orang bukan pembaca pikiran. Bisa jadi apa yang dia sampaikan, yang ingin dia sampaikan tidak diungkapkan secara jelas sehingga ini berdampak besar pada kehidupan pasien ketika komunikasi tidak jalan. Sejumlah interview, ini penelitian tahun 2003, sejumlah interview rahasia menyebutkan 43% peristiwa merugikan karena kegagalan komunikasi. Kenapa? 95% di acara International Neuroanesthesia Conference menyebutkan 95% peserta merasa komunikasi verbal yang baik mendorong hasil yang lebih baik pada pasien. 98% setuju komunikasi antara ahli bedah dan anestesi penting. 85% mengatakan kegagalan komunikasi menimbulkan stres. 89% tidak memiliki ruang training formal untuk meningkatkan komunikasinya saat selesai program sarjana atau pasca sarjana. 82% merasa keterampilan komunikasi perlu masuk dalam kurikulum. Ini adalah kajian lain di dokter orto. Penelitian terhadap 807 pasien dan 700 ahli bedah orto. Hasilnya, pasien yakin kemampuan teknis high tech sama penting dengan high touch atau keterampilan komunikasi. 75% dokter orto yang disurvei percaya bahwa komunikasinya tuh baik-baik aja. Ternyata 21% menyebut komunikasi dengan dokternya memuaskan. Mereka masih menginginkan komunikasi dengan dokter lebih baik. Jadi ini narsisnya dokter yang nyebut dia baik-baik saja. Ternyata hanya 21% yang menyebut memuaskan. Mari kita lihat bagaimana standar kompetensi dokter Indonesia. Ini adalah gambaran penting yang mudah untuk kita pahami bagaimana profesionalisme dibangun dengan excellent humanisme, accountability, dan altruisme. Tapi fondasi-fondasinya adalah keterampilan klinis, keterampilan komunikasi, pemahaman etis, legal understanding. Standar kompetensi dokter Indonesia itu 7 area, diantaranya komunikasi efektif. Kemudian munculnya Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 serta Undang-Undang Omnibus Law yang baru tahun lalu menempatkan perlindungan masyarakat menjadi kuat. Apa implikasinya dengan ini? Masyarakat juga sekarang ini setelah
hidup di era teknologi informasi dan komunikasi yang begitu luar biasa, maka makin kritis. Kita mau tahu apa aja mudah banget dari internet. Maka pasiennya makin kritis, masyarakat makin kritis. Sebelumnya pasif, ya dengerin, monggo gitu ya. Kini lebih asertif, lebih menyampaikan pikiran dan perasaannya. Tapi nggak jarang juga ada yang agresif. Teman-teman semua, JKN, pemerataan pelayanan kesehatan, memberi tantangan lebih besar pada perubahan fungsi. Ya, JKN, jaminan kesehatan. Jadi kalau masyarakat tidak difokuskan pada promotif preventif, lebih difokuskan pada kuratif rehabilitatif, jadi pada penyembuhan dan rehabilitasi, tidak pada dicegah nih melalui promosi dan pencegahan, maka babak belur nih biaya kesehatan masyarakat. Karena kesehatan masyarakat ditanggung bersama. Dan nanti kalau yang sakitnya banyak, biayanya banyak, maka implikasinya jika dananya tidak cukup, tidak optimal. Itulah mengapa fungsi komunikasi menjadi lebih penting untuk memiliki peran di promotif preventif, teman-teman semua. Teman-teman semua, eh, jaminan kesehatan nasional memberikan fondasi juga tentang pentingnya paradigma sehat daripada paradigma sakit. Sebelumnya paradigma sakit. Jadi kalau sakit ke tenaga kesehatan. Kalau sehat ya udah baik-baik aja. Enggak ke dokter. Nah, sekarang ini yang perlu diinternalisasikan kepada masyarakat adalah paradigma sehat. Bagaimana membuat kita menjadi sehat. Disitulah narasumber dokter atau dokter gigi adalah narasumber yang kredibel untuk mendukung paradigma sehat. Mari kita lihat tantangannya. CNBC 2023 menyebut hampir 2 juta masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand, apabila sakit. Alasannya, kualitas pelayanan memuaskan, teknologi modern, pelayanan medis lengkap, ada paket wisata menarik. Ini, kenapa kita nggak mengadakan ini? Jadi medical tourism adalah ceruk penting. Pasien yang telah merasakan layanan kesehatan di rumah sakit di luar negeri akan kembali dan merekomendasikan rumah sakit ke keluarga atau orang lain, 94%. Waktu konsultasi di rumah sakit Indonesia lebih pendek dari di luar negeri, 61,41%. Persepsi atas masalah komunikasi di Indonesia kurang memuaskan. Jadi ini penting untuk kita pahami, teman-teman semua. Ini adalah ceruk bisnis yang penting sekali. Realitas komunikasi pada pelayanan kesehatan. Tidak setara, masih ada jarak sosial, pendidikan juga sangat jauh, dominan, paternalistik, ayah serba tahu, bahkan sok tahu, merasa anaknya tidak perlu tahu apa-apa mengenai dirinya. Ini harus berubah. Ini tidak lagi sekarang. Dulu seperti ini. Sekarang harus berubah. Harus setara dan memang secara legal diminta untuk setara. Ini sudah tidak demikian lagi saat ini, ya. Miskonsepsi tentang komunikasi. Komunikasi itu bawaan. Salah. Komunikasi itu perlu dipelajari. Komunikasi itu alami. Padahal komunikasi itu perlu dipelajari, perlu diasah, sesuaikan dengan konteks. Komunikasi ada di mana saja sama. Padahal enggak. Kalau profesi perbankan beda, profesi pendidik beda, profesi dokter beda, gitu ya.
Saya bicara, saya berkomunikasi. Betul, tapi tidak sedemikian benar. Diam pun bisa bentuk dari komunikasi. Komunikasi berdasarkan niat. Tanpa niat pun orang bisa melihat dia sudah mengkomunikasikan sesuatu. Misalnya, dia tidak berniat untuk mengerdipkan mata atau untuk menganggukkan kepala. Tapi ketika seseorang sudah menganggukkan kepala yang tanpa kesadaran tersebut, itu sudah difahami sebagai bentuk dari komunikasi. Komunikasi adalah proses verbal. Betul, tapi tidak sepenuhnya demikian karena nonverbal ternyata lebih banyak. Nonverbal bahkan 93%. Makin banyak berkomunikasi makin efektif. Yang kalau dalam persepsi komunikasinya adalah verbal makin efektif, tidak sepenuhnya benar. Nonverbal ternyata lebih banyak tadi, 93%. Ya. Teman-teman semua, saya ingin melangkah ke yang berikutnya. Kita harus melihat dua jalur, yaitu dari jalur komunikasi dan jalur kesehatan. Tadi adalah prinsip-prinsip tadi adalah kajian tentang komunikasi. Sekarang prinsip-prinsip komunikasi kesehatan. Ini adalah prinsip yang melandasi interaksi dalam kajian kesehatan, yaitu ada etika yang perlu melandasi prinsip-prinsip ini. Pertama, otonomi. Kedua, beneficence. Tiga, non-maleficence. Keempat, justice. Apa itu? Semua komunikasi memberikan fondasi otonomi. Komunikasi juga memberikan hal yang baik, beneficence. Malbeneficence tidak menimbulkan hal yang buruk. Keempat adalah justice. Saya ingin mengajak untuk membahas satu-satu. Ini adalah kajian dari seorang doktor dan profesor hukum, jadi J. Katz. Dia bilang, the silent world of doctor and patients. Di sini nih, dokter dan pasien sama-sama diem. Ya. Proses pengambilan keputusan dokter pasien, Katz mengkritik sikap dokter yang mendorong pasien meletakkan otonomi, hak atas dirinya untuk membuat keputusan terhadap dirinya, melepaskan otonomi mereka dalam kebisuan dan atau penerimaan pada perawatan yang disarankan dokter. Nah, mari kita lihat, ini adalah masih terkait otonomi ya. 5 kunci pelayanan berfokus pada pasien. Praktek biopsikososiologi. Pasien sebagai manusia, berbagi kekuatan dan tanggung jawab, kerjasama terapeutik, dokter sebagai manusia. Ini penting untuk difahami. Ini jadi pemahaman bahwa manusia yang menjadi pasien itu ada masalah biologisnya, tidak hanya mikirin biologisnya, dokternya ngelihat, aduh ini sakitnya ini nih, tekanan darahnya gini gini gini, tapi juga memahami psikologisnya, sosiologisnya, religinya. Jadi dokter perlu melihat pasien dari 4 pendekatan ini. Pasien sebagai manusia beda-beda perasaannya, harapannya, ketakutannya, dan lain sebagainya. Berbagi tanggung jawab, dua-duanya saling berbagi tanggung jawab. Makin besar partisipasi pasien, makin besar derajat kepuasan dan membantu proses penyembuhan. Komunikasi perlu difahami adanya trust, kepercayaan. Trust, kepercayaan, pasien percaya bahwa dokter dan dokter giginya akan bertindak terbaik to the best interest of the patients. Percaya kompetensi dokter, yakin solutif, tidak menyakitkan, percaya pada individu dokter yang
menimbulkan kenyamanan hubungan, menyenangkan, kepuasan, dan kepatuhan. Oke, teman-teman semua, saya sudahi sementara di sini. Kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya.